Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uri Asesanti dengan NIM K71218285 dari Prodi PGSD Surakarta FKIP UNS tahun 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Berpikir Ilmiah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang saya beri judul Pendidikan Karakter Religius. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti sifat yang khas. Karakter adalah wujud pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang nilai-nilai mulia dalam kehidupan yang bersumber dari tatanan budaya, agama, dan kebangsaan. Dengan demikian, maka karakter harus dipahami, dipelajari, diajarkan, dan diteladani. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, serta mampu membedakan satu dengan yang lainnya. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi dalam peserta didik yang mendorong dan mewujud dalam sikap dan perilaku yang baik. Nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian karakter religius. Pendidikan karakter religius merupakan usaha aktif untuk membentuk suatu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki karakter religius ketika telah mentaati ajaran agama yang dianutnya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius adalah sesuatu yang menjadikan berguna dan berharga yang menjadi tanda atau ciri khas seseorang dengan memiliki sikap dan perilaku yang patuh kepada ajaran agama yang dianutnya yang mengakar pada kepribadian seseorang. Pengertian religi menurut para ahli. Yang pertama dari Emil Durkheim. Suatu kesatuan, sistem kepercayaan, dan pengalaman terhadap suatu yang sakral. Kemudian kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral. Yang kedua, John R. Bennett mengartikan bahwa penerimaan atas tata aturan terhadap kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia sendiri. Yang ketiga ada Franz Dahler. Ia mengartikan bahwa hubungan manusia dengan sesuatu kekuatan suci yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri, sehingga ia berusaha mendekatinya dan memiliki rasa ketergantungan kepadanya. Yang keempat, ada dari ulama Islam mengartikan bahwa religi sebagai undang-undang kebutuhan manusia dari Tuhannya yang mendorong mereka untuk berusaha kebahagiaan hidup, dunia, dan akhirat. Ciri-ciri kematangan beragama. Yang pertama ada keimanan yang utuh. Orang yang sudah matang beragama mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah mereka keimanannya kuat dan berakhlakul karimah dengan ditandai sifat amanah, ikhlas, tekun, disiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Pada dasarnya, orang yang matang beragama dalam perilaku sehari-hari senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah, suka beramal soleh tanpa pamrih, dan senantiasa membuat suasana tentram. Yang kedua ada beribadah dengan tekun.
Keimanan tanpa ketaatan beramal dan beribadah adalah sia-sia. Seseorang yang berpribadi luhur akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah bukti ketaatan seorang hamba setelah mengaku beriman kepada Tuhannya. Yang ketiga ada berakhlak mulia. Suatu perbuatan dinilai baik bila sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam kitab atau Al-Quran. Sebaliknya, perbuatan dinilai buruk apabila bertentangan dengan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Akhlak mulia bagi seseorang yang telah matang keagamaannya merupakan manifestasi keimanan yang kuat. Metode pembentukan karakter religius. Yang pertama ada metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan rasa sosialnya. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, dan akan senantiasa tentram dalam diri anak. Secara psikologis, seorang anak itu memang senang untuk meniru. Tidak hanya hal baik saja yang ditiru oleh anak, bahkan terkadang anak juga meniru hal buruk. Yang kedua ada metode pembiasaan. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan mendorong dan memberikan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang pada mulanya berat menjadi lebih ringan bagi anak didik bila seringkali dilaksanakan. Yang ketiga ada metode nasihat. Nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip beragama. Fungsi nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, karena tidak semua orang bisa menangkap nilai kebaikan dan keburukan. Metode nasihat akan berjalan baik pada anak jika seseorang yang memberi nasihat juga melaksanakan apa yang dinasihatkan dengan dibarengi dengan teladan. Bila tersedia teladan yang baik, maka nasihat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya dalam pendidikan rohani. Yang keempat ada metode perhatian atau pengawasan. Maksud dari pendidikan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh, mengikuti perkembangan anak, dan mengawasinya dalam membentuk akidah, akhlak, mengawasi kesiapan mental, rasa sosialnya, dan juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik maupun intelektual. Yang terakhir ada metode hukuman. Metode hukuman merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh guru dalam mendidik anak apabila metode-metode yang lain tidak mampu membuat anak berubah menjadi lebih baik. Dalam menghukum anak, tidak hanya menggunakan pukulan saja, akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersifat mendidik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.